Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviani dengan NIM 22003217 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran jarak jauh sebagai inovasi dalam pendidikan. A. Pembelajaran jarak jauh. Di beberapa negara berkembang, seperti Indonesia, pembelajaran jarak jauh sering digunakan sebagai opsi untuk memperoleh pendidikan yang terhambat oleh faktor fisik, geografis, atau finansial. Menurut Yusuf Hadimiarso, pembelajaran jarak jauh adalah bentuk pendidikan terbuka dengan program belajar yang terstruktur dan memiliki pola pembelajaran yang ketat, namun tidak melibatkan tatap muka antara pengajar dan peserta didik atau warga belajar. Menurut Hujayt Al-Hasanaki, pembelajaran jarak jauh adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi mandiri dengan beragam sumber belajar, baik secara individu maupun kelompok, untuk membangun makna. Jadi, pembelajaran jarak jauh merujuk pada situasi belajar di mana pengajar dan peserta didik berada dalam jarak terpisah secara geografis. Sistem pendidikan online memiliki ciri khas utama, yaitu terdapat fisik antara pengajar dan peserta didik, yang umumnya mengurangi interaksi langsung antara keduanya. Namun dalam sistem pendidikan online, interaksi antara guru dan peserta didik sangatlah penting. Dalam proses pembelajaran online, komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik sangatlah dibutuhkan. Guru harus menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didik memberikan tanggapan terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan Heinisch dalam Hujayt Al-Hasanaki 2015, terdapat 6 jenis interaksi pembelajaran yang dapat digunakan dalam merancang media pembelajaran untuk sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu sebagai berikut. A. Praktik latihan dan praktik dan latihan. Interaksi dalam bentuk pelatihan dan latihan umumnya diterapkan untuk proses belajar yang membutuhkan latihan skill yang berkelanjutan. Siswa diharapkan dapat menguasai suatu skill tertentu melalui latihan yang terus-menerus. B. Pelatihan. Dalam bentuk interaksi pelatihan, pengetahuan dan informasi disajikan dalam segmen-segmen kecil yang diikuti dengan rangkaian pertanyaan. Metode pembelajaran pelatihan biasanya direncanakan secara berkelanjutan. Yang C, jika permainan melibatkan interaksi, maka akan dianggap sebagai instruksional apabila mengandung pengetahuan dan keterampilan akademik serta pelatihan. Suatu bentuk permainan dianggap instruksional jika memiliki tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran yang ingin dicapai. D. Penggunaan simulasi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk interaksi yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Fokus utama adalah memberikan umpan balik yang tepat guna memberikan informasi mengenai kemajuan belajar mahasiswa setelah mengikuti program simulasi. E. Dalam kegiatan ini, siswa diminta untuk melakukan eksperimen yang melibatkan uji coba dan kesalahan dalam menyelesaikan sebuah masalah. F. Penyelesaian masalah. Jenis interaksi seperti ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Siswa diharapkan mampu berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan suatu persoalan. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Menurut Suparno, prinsip-prinsip konstruktivisme secara umum mencakup: pertama, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, baik secara individual maupun sosial. Kedua, pengetahuan tidak ditransfer dari guru ke siswa, kecuali melalui partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Ketiga, siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka secara terus-menerus, sehingga terjadi perubahan konsep menjadi lebih rinci, lengkap, dan sesuai dengan konsep ilmiah.
Keempat, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses pembangunan pengetahuan siswa berjalan dengan lancar. Yang kedua, B, web. Situasi web merupakan sebuah platform yang berhubungan dengan jaringan internet yang memungkinkan siapa saja untuk menampilkan informasi. Dengan adanya teknologi ini, informasi dapat diakses oleh pengguna dari seluruh dunia. Situs web juga berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan penyedia informasi, seperti melakukan transaksi bisnis atau komunikasi melalui forum atau ruang obrolan. C. E-learning. Pada tahun 2002, Ono Wefurbo menjelaskan bahwa istilah E atau singkatan dari elektronik dalam learning merujuk pada segala teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran melalui internet. Dalam praktiknya, e-learning membutuhkan sebuah bantuan teknologi. Oleh karena itu, terdapat istilah Computer Based Learning atau CBL yang merujuk pada pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan Computer Assisted Learning atau CAL yang merujuk pada pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu utama. Teknologi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi basic learning dan teknologi basic web learning. Permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh menghadapi banyak tantangan terutama bagi guru, siswa, dan orang tua siswa. Menurut Erika Windiana Pratiwi, dalam Waryanto 2006, pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa kekurangan seperti infrastruktur, jaringan internet yang memadai, biaya yang tinggi, dan kendala komunikasi melalui internet yang seringkali lambat. Menurut Aunur Rahman, kekurangan utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya interaksi secara langsung pada waktu yang sama. Menurut Soekartawi dalam Evalin Siregar dan Hartini Nara 2015, masalah dalam pembelajaran jarak jauh meliputi A. Kekurangan interaksi antara pengajar dan murid atau antar murid itu sendiri. B. Adanya kecenderungan untuk memprioritaskan aspek dalam mengabaikan aspek sosial. C. Proses belajar lebih cenderung ke arah pelatihan. D. Murid yang kurang termotivasi cenderung gagal. E. Tidak seluruh wilayah dan murid memiliki akses internet. Pengaplikasian teknologi pembelajaran jarak jauh di sekolah berperan sebagai perantara antara pengajar dan murid. Hal ini karena kegiatan belajar mengajar terpisah secara fisik. Secara umum, teknologi yang sering digunakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh adalah media cetak, siaran radio, siaran televisi, konferensi digital, email, video interaktif, telekomunikasi lewat satelit, dan teknologi multimedia komputer. C. Hambatan pembelajaran jarak jauh. Hal yang menjadi kendala atau hambatan pertama adalah kondisi orang tua yang lebih banyak menggunakan aplikasi WhatsApp. Kendala yang kedua adalah kesulitan mencari jaringan internet dan gawai telepon pintar yang lebih sering dibawa orang tua yang bekerja. Aplikasi WA aplikasi WA juga lebih mudah karena anak-anak banyak menggunakan dan bisa menggunakan. Kendala ketiga adalah kesulitan sinyal. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan guru yang menggunakan pembelajaran dengan model daring, menyatakan bahwa model daring tersebut sangat cocok untuk para peserta didik. Pada awal pembelajaran daring, materi hanya diberikan melalui Microsoft Word. Kemudian siswa membaca sehingga lama-lama siswa merasa bosan. Ketika guru menyuguhkan pembelajaran daring melalui video, siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi
Bila mengerjakan latihan soal berupa kuis melalui Google Forms, siswa sangat antusias karena mereka bisa melihat langsung jawaban yang benar dan juga mereka juga dapat melihat langsung skor atau hasil dari pekerjaan mereka. Zoom meeting hanya sesekali dilaksanakan karena mengingat tidak semua siswa dapat mengaksesnya, terlebih ada beberapa siswa yang terkendala sinyal. D. Kelebihan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan pertama adalah dalam pembelajaran daring lebih praktis dan lebih santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan pelaporan tugas setiap saat. Kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi wali yang bekerja di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk mendampingi siswa belajar. Ketiga, menghemat waktu, dapat dilakukan kapan saja. Semua siswa dapat mengaksesnya dengan mudah, artinya dapat dilakukan di mana saja. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa lewat WA Group. Keempat, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan, terutama bila memakai Google Form. Jika menggunakan Google Form, nilai bisa langsung diketahui sehingga siswa lebih tertarik dalam mengerjakan tugas. Selain itu, siswa juga dimudahkan untuk mengerjakannya. Siswa tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap benar dan mengklik pilihan jawaban yang dimaksud. Kelebihan kelima adalah siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Kelebihan keenam, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Peran orang tua dalam mendampingi siswa lebih banyak. Kelemahan dalam pembelajaran jarak jauh. Kelemahan dalam pembelajaran daring adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Harapan untuk pembelajaran daring pasca pandemi COVID. Harapan dari guru berkaitan dengan pembelajaran daring adalah harapan ke-1, setelah kondisi kembali normal ataupun wabah COVID-19 sudah berakhir, harapan guru di samping pembelajaran di kelas, maka pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan untuk melatih keterampilan guru dan siswa pada era abad 4.0. Harapan kedua, pembelajaran ini sebagai alternatif guru dalam menerapkan model-model pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menambahkan ilmu dan mengaplikasikan pengguna kemajuan teknologi dengan baik dan benar. Harapan ketiga, adanya perlakuan khusus bagi siswa dan yang berkesulitan dalam melakukan pembelajaran. Harapan keempat, model pembelajaran daring ini baik digunakan tetapi perlu ditambahkan dengan model pembelajaran luar jaringan atau luring. Hal ini dikarenakan jika hanya pembelajaran daring saja, maka kejujuran dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas kurang terkontrol, sehingga akan baik jika model pembelajaran daring ini dilanjutkan dengan ditambahkan pembelajaran tatap muka. Diharapkan ada kedepannya ada model daring yang lebih baik lagi untuk menunjang pembelajaran agar lebih efektif dan efisien yang mampu diterima oleh siswa secara baik. Harapan kelima, harapannya pembelajaran daring bisa dijadikan solusinya terbaik untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Peran orang tua di rumah diharapkan dapat semaksimal mungkin mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Hal positif yang dapat diperoleh adalah anak-anak memiliki kedekatan secara personal dengan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa hambatan
solusi dan harapan dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem daring menjadi topik yang menarik dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini. Meski dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID-19, tetapi masih dapat melakukan pembelajaran dengan cara daring. Hanya hal yang menjadi hambatan adalah orang tua harus menambah waktu untuk mendampingi anak-anak. Sedangkan dari segi guru lebih menjadi melek teknologi dan dituntut untuk belajar banyak hal, khususnya pembelajaran berbasis daring. Sistem pembelajaran daring ini dapat dijadikan sebagai model dalam melakukan pembelajaran selanjutnya. Sekianlah presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.